Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas tentang perbedaan pria dan wanita. Nah, kalau kita tahu ada anggapan yang mengatakan bahwa pria itu berasal dari planet Mars dan wanita itu berasal dari planet Venus. Makanya mereka punya yang namanya perbedaan. Dan kalau kita mengerti tentang hal ini, pria itu cenderung lebih logis, fokus pada solusi, dan kurang ekspresif secara emosional. Tetapi wanita itu lebih intuitif dan emosional dan juga ekspresif dalam komunikasi. Contoh saja ketika wanita mungkin curhat tentang harinya yang melelahkan di tempat kerjanya, pria biasanya akan langsung memberikan solusi. Seorang pria biasa akan mengatakan, "Ya udah, kalau kamu stres bekerja di tempat itu, berhenti saja dari pekerjaan itu." Tapi ternyata wanita seringkali punya keinginan, "Aku cuma ingin kamu dengar saja dan kamu harus pahami perasaanku, bukan langsung kasih solusi seperti itu." Nah, itulah perbedaan pria dan wanita, Bapak Ibu saudara. Dan pria dan wanita saat mengalami masalah, ternyata mereka juga mengalami sebuah perbedaan. Pria akan jadi seperti gua, dan wanita akan jadi seperti ombak. Pria seperti gua itu adalah saat masalah dihadapi oleh pria, pria itu cenderung menarik diri dan menyendiri seperti masuk ke dalam gua. Mereka butuh waktu untuk berpikir sendiri sebelum kembali dengan solusi. Sedangkan wanita saat menghadapi masalah itu seperti ombak di lautan. Jadi saat menghadapi masalah, wanita itu cenderung untuk mengekspresikan perasaannya dengan berbicara dan meluapkannya. Seperti ombak yang terus bergerak dan mengalir sampai akhirnya akan tenang sendiri. Nah, contoh saja ketika menghadapi masalah di tempat kerja, itu pria tiba-tiba biasanya akan jadi pendiam, ingin menyendiri, bermain game, atau menonton sesuatu tanpa ingin diganggu. Jika ditanya, jawabannya hanya, "Aku lagi pingin sendiri dulu." Tetapi wanita yang seperti ombak ini akan langsung ingin bercerita ke pasangan atau sahabatnya, meluapkan kekesalannya, dan mengharapkan orang lain untuk mendengar serta memberi dukungan secara emosional, Bapak Ibu saudara. Nah, bagaimana solusi untuk menghadapi pria seperti gua dan wanita seperti ombak ini? Solusinya adalah pria perlu memahami bahwa wanita butuh didengarkan sebelum akhirnya tenang. Dan wanita perlu memahami bahwa pria butuh waktu sendiri sebelum siap untuk berbicara. Nah, jika pria di dalam gua, jangan dipaksa keluar terlalu cepat. Nah, jika wanita seperti ombak, jangan langsung menghindar, cukup dengarkan dulu. Kuncinya adalah memahami ritme masing-masing dan memberikan ruang yang diperlukan. Nah, kita juga tahu bahwa pria itu seperti wafer, wanita seperti bakmi. Wafer itu simpel, berlapis-lapis, tapi tetap kering dan renyah. Artinya, pria berpikir lebih sederhana, tidak terlalu banyak memproses emosi secara mendalam. Sedangkan bakmi itu kompleks, berkuah, penuh rasa, butuh diracik dengan tepat agar nikmat. Artinya, wanita lebih emosional, penuh nuansa, dan detail dalam perasaan. Nah, contohnya kalau di dalam hal belanja. Kalau pria belanja itu seperti wafer, langsung ke tempat tujuan yang akan dibeli, cepat dan efisien. Sementara wanita seperti bakmi pada waktu belanja akan muter-muter, menikmati proses, tidak langsung mungkin ke tempat tujuan, bisa putar-putar ke tempat lain, bisa singgah ke tempat lain, dan mempertimbangkan banyak hal. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusi untuk pria itu harus sabar dan mengikuti
proses yang ada, menikmati proses. Sadari bahwa belanja bagi wanita bukan hanya soal membeli, tapi juga pengalaman. Nah, juga bagi pria, tentukan batas waktu. Kalau tidak suka berlama-lama, sepakati batas waktu sebelumnya. Contoh, kita berkata kepada wanita, oke, kita keliling 1 jam atau 2 jam. Setelah itu kita langsung pilih yang terbaik ya. Nah, kemudian solusi untuk wanita seperti bakmi itu harus membuat daftar belanja lebih dahulu supaya lebih terarah dan tidak terlalu lama waktu belanja, yaitu tidak muter-muter. Nah, kemudian juga bisa untuk memberi jeda atau waktu untuk pria istirahat. Misalnya, izinkan dia duduk di kafe atau main HP saat menunggu. Contoh, kita akan bisa mengatakannya seperti ini, aku mau lihat-lihat sebentar di sini. Kamu tunggu dulu di situ sambil ngopi. Nah, itu yang bisa dilakukan. Lalu kalau kita tahu bahwa pria itu seperti Google Map, wanita seperti kompas. Google Map memberikan jalur langsung ke tujuan, seperti pria yang fokus mencari solusi tanpa banyak mempertimbangkan banyak hal lain. Tapi kompas membantu memahami arah secara luas, seperti wanita yang mempertimbangkan perasaan dan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Nah, contohnya, saat pasangan bertengkar, pria biasanya akan mengambil keputusan. Ya udah kita udahan saja, kalau kamu terus marah-marah, langsung cari solusi yang ekstrim. Tapi ternyata sang wanita seringkali mengatakan, aku nggak mau putus, aku mau kamu ngerti perasaanku. Wanita lebih memproses emosi lebih dahulu. Nah, solusinya adalah pria jangan buru-buru mengambil keputusan. Coba pahami dulu perasaan pasangan. Contoh dengan berkata, aku nggak mau kita tenggak terus, yuk kita cari solusi bareng. Nah, untuk wanita, solusinya jangan hanya fokus pada perasaan, tapi juga cari jalan keluar. Dengan mungkin mengatakan, aku ingin kamu ngerti perasaanku, tapi aku juga akan berusaha untuk cari jalan tengahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata pria juga dikatakan seperti kalkulator, dan wanita seperti puzzle 1000 keping. Kalkulator itu bekerja cepat, hasilnya jelas dan to the point, seperti pria dalam berpikir dan mengambil keputusan. Nah, puzzle itu butuh waktu untuk dirangkai. Banyak bagian kecil yang harus pas, seperti cara wanita memahami emosi dan perasaan. Contohnya, mungkin saat merencanakan liburan, biasa si pria akan bisa memutuskan, oke, kita akan ke Bali, budget sekian, hotel ini, selesai. Tapi wanita seringkali mengatakan, tunggu dulu, kita harus cek dulu reviewnya bagus atau tidak. Terus kita akan cari tempat makan yang enak di mana. Kira-kira outfit apa yang cocok. Dan kalau cuaca nggak mendukung bagaimana. Itu yang akan dipikirkan seorang wanita yang seperti puzzle 1000 keping itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, solusi untuk pria seperti kalkulator dan wanita seperti puzzle 1000 keping ini adalah pria harus sabar dalam menghadapi pemikiran wanita yang lebih kompleks. Contohnya akan berkata, oke kita cari dulu review hotelnya biar perjalanan kita lebih nyaman. Lalu untuk wanita jangan overthinking dan coba percayakan beberapa hal ke pasangan dengan mengatakan, baik aku serahin pilihan hotel ke kamu, tapi aku yang akan cari tempat makannya. Itulah Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian pria itu seringkali ingin jadi superhero dan wanita ingin menjadi supermodel. Pria yang seperti superhero ini adalah seringkali pria itu bangga saat bisa membantu menyelesaikan masalah dan menjadi penyelamat. Sedangkan wanita yang ingin menjadi supermodel itu bahagia jika dikagumi, diperhatikan, dan dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, Bapak Ibu Saudara. Nah,
Apakah kata Alkitab tentang perbedaan pria dan wanita ini? Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Artinya, pria dan wanita diciptakan berbeda secara kodrat. Tetapi keduanya mencerminkan gambar Allah dan memiliki tujuan yang indah dalam hubungan mereka. Nah, lalu bagaimana Alkitab menggambarkan perbedaan pria dan wanita ini? Kalau kita melihat di dalam Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Itu berarti pria itu sebagai pemimpin dan pelindung. Maknanya pria dipanggil untuk memimpin dengan kasih, bukan otoriter. Lalu seorang pria sejati melindungi dan mengasihi pasangan, bukan sekedar menjadi pahlawan dalam arti duniawi. Dan tentang wanita, dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi wanita itu sebagai penolong yang berharga. Maknanya adalah wanita bukan sekedar tambahan dalam hidup ini, tetapi mitra yang setara dan saling melengkapi satu sama lain. Wanita memiliki hati yang lebih peka dan lembut untuk menguatkan hubungan sesama Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana Alkitab mengajarkan cara mengatasi perbedaan antara pria dan wanita? Yang pertama adalah kasih dasarnya. Kasih yang harus menjadi dasar. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi bagi pria, jangan hanya ingin menyelamatkan wanita seperti superhero, tetapi belajarlah mengasihi tanpa syarat, sebagaimana Kristus juga mengasihi jemaatnya. Lalu Efesus 5 ayat 33, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi bagi wanita, jangan hanya ingin dikagumi saja, tetapi juga berikan hormat dan dukungan kepada pria. Karena pria itu bertumbuh melalui penghargaan atau respek. Jadi kita perlu sebagai wanita itu respek kepada pria. Kemudian yang kedua, bagaimana Alkitab mengajari kita mengatasi perbedaan antara pria dan wanita, yaitu dengan komunikasi yang penuh kasih dan pengertian. Yakobus 1 ayat 19, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, solusi bagi pria yaitu harus belajar mendengar lebih dalam sebelum langsung memberikan solusi. Lalu untuk wanita harus belajar menyampaikan kebutuhan dengan lebih jelas, karena biasa wanita menyampaikan sesuatu dengan tidak jelas dan itu membuat pria tidak mengerti maksudnya. Nah, yang ketiga, bagaimana Alkitab mengajarkan cara mengatasi perbedaan antara pria dan wanita, yaitu saling melayani, bukan menuntut. Filipi 2 ayat 3-4. Janganlah kamu masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Solusi untuk hubungan yang sehat itu harus saling melayani, bukan menuntut. Hubungan tidak akan sehat jika hanya ingin dipuji atau menjadi pahlawan. Sebaliknya, pria dan wanita harus saling melayani dengan kerendahan hati satu sama lainnya. Nah, sebagai perenungan, pria dan wanita memang berbeda, tetapi perbedaan itu adalah rancangan Tuhan yang sempurna. Saat kita memahami peran masing-masing dalam terang firman Tuhan, hubungan kita akan lebih harmonis dan penuh kasih. Jadi bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana kita saling melengkapi dalam kasih, hormat, dan juga pelayanan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya akan mencerita salah satu kisah, yaitu kisah cinta wanita penulis novel yang romantis. Jadi ada seorang wanita yang dia punya hobi untuk menulis novel, Bapak Ibu Saudara. Dia seringkali menulis sebuah novel dengan cerita kisah romantis
yang kisah-kisahnya itu happy ending selalu. Nah, wanita ini akhirnya dia ketemu dengan pasangannya dan dia menikah. Tapi ternyata dalam waktu beberapa tahun dia merasakan pernikahannya tidak bahagia. Akhirnya dia bercerai. Kemudian setelah itu tidak berapa lama dia bertemu dengan pria yang kedua. Pria yang kedua itu dia melihat seperti tokoh yang ada di dalam novelnya. Tokoh yang sangat romantis. Dan akhirnya dia mencoba untuk menikah yang kedua kalinya. Tapi setelah beberapa tahun ternyata pernikahannya, dia merasakan tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari pernikahan kedua ini. Dan akhirnya dia bercerai. Kemudian setelah perceraian itu dia merasa bahwa hidupnya gagal, tidak bisa mendapat kebahagiaan dari pernikahan itu. Lalu dia fokus menulis novel lagi dan ternyata ada pria yang ketiga yang coba untuk mendekatinya. Pada waktu itu si wanita penulis novel ini cuek terhadap pria itu karena dia punya pemikiran 2 kali sudah gagal dalam pernikahan dan dia coba untuk menghindar. Tapi ternyata karena keuletan dari sang pria yang ketiga ini dan juga oleh karena perhatiannya yang lebih mendekati wanita ini, akhirnya wanita ini luluh juga. Kemudian si wanita ini memutuskan untuk menerima pria yang ketiga dan mereka menikah. Pada waktu sebelum menikah, dia punya satu keputusan besar, yaitu dia menganggap oleh karena 2 pernikahannya yang dulu gagal, karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya dia punya satu keputusan, oke, saat yang pernikahan ini, saya akan melakukan dengan cara saya akan memberi kebahagiaan kepada pasanganku. Saya tidak akan menuntut pasanganku untuk memberi saya kebahagiaan. Sayalah yang akan memberi kebahagiaan yang melayani. Akhirnya dalam pernikahannya, dia yang memberi kebahagiaan kepada pasangannya dan melayani lebih lagi pada pasangannya. Tak terasa beberapa tahun, dia merasakan pernikahannya itu, dia mendapat kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Dan dia mendapatkan sebuah kesimpulan saat dia tidak menuntut kebahagiaan, tapi dia memberi kebahagiaan kepada pasangannya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi, saat kita memberi kebahagiaan kepada orang lain, percayalah tidak akan ada yang hilang dalam hidup kita, tapi kita akan menerima kebahagiaan itu sendiri dalam hidup kita. Mari saat ini kita tahu bahwa dalam kehidupan ini, biar kita yang mulai untuk memberi kebahagiaan, bukan menuntut atau menerima kebahagiaan. Karena saat kita memberi kebahagiaan, kita akan menerima itu secara otomatis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.